Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nisa Zaimuri dengan NPM 208110079. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar psikologi Islam yang telah saya susun dengan rancangan judul Gambaran Religiusitas pada Mahasiswi Memakai Cadar di Universitas Islam Riau. Adapun poin-poin yang akan dibahas: 1. Latar belakang permasalahan proposal, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Teori yang digunakan, 5. Jenis penelitian, dan yang terakhir, model atau pola penelitian psikologi yang digunakan. Latar belakang permasalahan proposal. Akhir-akhir ini, nikab atau sering disebut dengan cadar semakin sering dibicarakan di berbagai kalangan. Masih sangat banyak yang berpandangan bahwa cadar adalah suatu budaya yang berasal dari masyarakat Arab. Cadar menjadi fenomena yang masih menjadi perkara perdebatan di kalangan ulama. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bercadar dikaitkan dengan religiusitas. Tingkat religiusitas perempuan yang bercadar dapat mempengaruhi sikap, ketakutan, dan depresi. Semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah ketakutan dan depresi yang dialami perempuan bercadar. Eten 2015. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada mengetahui bagaimana gambaran religiusitas pada mahasiswi memakai cadar di Universitas Islam Riau. Mahasiswi memakai cadar seringkali dinilai sebagai individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswi bercadar mengenai gambaran religiusitas. Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan proposal di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana gambaran religiusitas pada mahasiswi memakai cadar di Universitas Islam Riau. 2. Bagaimana caranya mahasiswa bercadar dengan tingkat religiusitas tinggi mengatasi kesulitan dan stres yang dihadapinya. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat disampaikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui gambaran religiusitas pada mahasiswi memakai cadar di Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2. Untuk mengetahui caranya mahasiswi bercadar dengan tingkat religiusitas tinggi mengatasi kesulitan dan stres yang dihadapinya. Teori yang digunakan. Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengalaman akidah, syariah, dan akhlak, atau dengan ungkapan lain, iman, Islam, dan ihsan. Bila semua unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya. Nah, dalam proposal ini, teori yang digunakan adalah teori Eten yang mengemukakan bahwa beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bercadar dikaitkan dengan religiusitas. Tingkat religiusitas perempuan yang bercadar dapat mempengaruhi sikap, ketakutan, serta depresi, di mana semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah ketakutan dan depresi yang dialami perempuan bercadar. Indikator religiusitas. A. Keyakinan merupakan tingkatan kemampuan seseorang untuk memperoleh hal-hal yang normatif pada agamanya, seperti percaya akan kepada Tuhan, malaikat, adanya surga dan neraka. B. Praktik agama adalah hierarki seseorang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ritual dalam keagamaan. C. Pengalaman, yaitu perasaan-perasaan yang sudah dialami dan dipelajari. D. Pengetahuan agama merupakan aspek yang menjelaskan sampai sejauh mana seseorang dapat mengetahui tentang aliran-aliran agamanya, terutama terkandung dalam kitab suci yang dianut oleh individu tersebut. E. Konsekuensi adalah tolak ukur sampai mana perilaku individu termotivasi oleh ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya dalam kehidupan sosial. Dimensi religiusitas. 1. Dimensi ritual atau syariah. 2. Dimensi ideologis atau akidah. 3. Dimensi intelektual atau ilmu. 4. Dimensi pengalaman atau penghayatan atau eksperimental. 5. Dimensi konsekuensial atau pengalaman. Fungsi religiusitas. Fungsi edukatif.
Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. 2. Fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan oleh agama. 3. Fungsi perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. 4. Fungsi pengawasan sosial. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terkait batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang 5, fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluk kadangkala mampu merubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianut yang sebelumnya. 6. Fungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif, bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Yang 7. Fungsi sublimatif. Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, variabelnya religiusitas. Subjek pada penelitian ini terdiri dari 2 orang mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang telah memakai cadar. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi UIR. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model atau pola penelitian psikologi yang digunakan. Model atau pola penelitian psikologi Islam yang digunakan adalah model nomor pertama, metode ilmiah teori psikologi barat, namun sebelumnya teori-teori tersebut sudah mengalami proses islamisasi ilmu. Baiklah, sekian presentasi hasil proposal seminar psikologi Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.